Baik, Silakan. terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin menyampaikan beberapa pointer penting ya terkait dengan rencana yang diinisiasi oleh BSKDN ini, yaitu terkait dengan rencana meluncurkan family book. Sebenarnya waktu dengar pertama family book, saya agak asing, ini apa ini family book gitu ya. Tapi setelah baca ternyata, oh kalau ini saya punya, kalau ini walaupun dalam dalam lingkup yang terbatas ya, dikeluarkan oleh satu ormas kekeluargaan, mengeluarkan dan memverifikasi tentang nasab, silsilah dan sebagainya. Dan itu memang karena masih manual ya, jadi akhirnya kemanfaatannya ya, value dari buku nasab atau buku keluarga itu menjadi memang jadinya terbatas sekali. Jadi ya hanya untuk digunakan ya mungkin untuk mengedukasi ke anak, ke keluarga bahwa itu adalah saudaramu, itu adalah keluargamu dan sebagainya. Terbatas. Tadi kalau melihat penjelasan Pak Wahyu, Pak Hengki tadi dan sebagainya, itu ternyata bisa luas sekali manfaatnya ya. Value dari family books ini bisa sangat sangat luas gitu. Dan itu masih berkembang terus gitu ketika nanti dikaitkan dengan yang lain-lain itu akan terus berkembang. Tapi di dalam sebuah eh, tata kelola IT, tata kelola teknologi informasi itu, yang tadi banyak dibicarakan dari pagi itu adalah yang terkait dengan value. Kalau di mobil itu gasnya itu, kita belum bicara remnya. Jadi padahal kalau kalau ada gas nggak ada rem ya bahaya tuh kalau nabrak, ada halangan di depan kita nggak ada remnya, itu akan mengakibatkan kerugian yang fatal. Atau di dalam istilah tata kelola itu bagaimana resikonya, memanage resiko-resiko yang mungkin muncul. Jadi dalam secara prinsip itu di dalam tata kelola itu ada utamanya itu ada value, ada risk, ya. Ada nilai yang dijanjikan dari IT, dari digitalisasi itu, dan ada risk yang harus di-manage dari digitalisasi itu. Baik, saya izin share screen. Eh, saya kira saya skip aja ini. Ya, nah pertama ada dua terminologi yang mungkin akan sering kita dengar ya di dalam konteks pengamanan dan perlindungan data itu, yaitu yang disebut ada data security, ada data privacy. Nah ini apa bedanya sebenarnya? Yang jelas kedua hal ini baik security maupun privacy itu adalah sesuatu yang beririsan. Kalau kita melihat definisi dari privacy itu adalah bagaimana atau objektif dari privacy itu adalah bagaimana memproteksi, melindungi informasi dalam hal ini data-data pribadi ya, data-data personal itu dan bagaimana menghandlingnya. Nah, bagian proteksinya, bagian perlindungannya itu adalah bagian security dan bagian handlingnya, bagian penanganannya, bagaimana mengkolek, bagaimana menggunakan, bagaimana merahasiakan, bagaimana kualitas dari informasinya, itu adalah ranahnya privacy. Jadi melindunginya, melindungi informasi dalam hal ini data pribadi itu, data-data pribadi itu adalah ranahnya security. Security itu poinnya ada tiga, bagaimana menjaga kerahasiaan, confidentiality-nya, kemudian bagaimana menjaga integritinya, bagaimana supaya data itu nggak dirubah oleh orang yang tidak berhak. Kemudian yang ketiga, bagaimana availability-nya, bagaimana ketika dibutuhkan data itu ada. Jadi bukan data itu tiba-tiba ada yang hilang atau diubah formatnya dengan misalnya kemarin heboh ransomware, jadi nggak bisa diakses. Availability-nya terserang di situ.
Nah, bagaimana supaya data-data itu bisa kerahasiaannya terjaga, integritasnya, misalnya dalam konteks nasab atau keluarga ini tidak ada yang merubah nama ayah saya jadi yang orang lain atau saya mengakui anak lain dan sebagainya. Nah, bagaimana menjaga itu adalah ranahnya security. Sedangkan bagaimana mengkolek datanya, bagaimana menggunakannya dan sebagainya itu adalah ranahnya perlindungan data pribadi. Nah, itu yang kemudian muncul tahun lalu ada undang-undang perlindungan data pribadi yang kemudian itu undang-undang yang banyak ditunggu sekaligus dikhawatirkan oleh banyak pihak karena bisa menjadi bumerang untuk apa namanya organisasi-organisasi, institusi-institusi yang mengelola data pribadi. Dan itu banyak sekali. Nah, kalau kita melihat di secara definisi data pribadi itu apa jenisnya, itu ada data pribadi yang umum ya seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, itulah nama pribadi, data pribadi yang sifatnya umum. Ada data pribadi yang sifatnya spesifik, itu ada data biometrik, ada data anak, data, dan termasuk yang tadi yang disebutkan tadi itu adalah ada yang data pribadi sifatnya umum, ada yang spesifik, masuk mungkin data kalau itu dihubungkan dengan kesehatan dan sebagainya, genetik anak itu adalah data pribadi spesifik yang wajib dilindungi. Nah, kemudian yang penting juga di dalam entitas data pribadi ini, pemrosesan data pribadi ini adalah yang disebut dengan subjek data. Dalam hal ini kalau subjek data keluarga di dalam family book ini adalah subjek datanya adalah setiap warga negara yang memiliki data keluarga tadi. Baik itu sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu adalah subjek data pribadi yang memiliki hak apa namanya terhadap data yang tentang dia itu gitu. Jadi kalau kita melihat definisinya ada orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Setiap orang itu bisa perseorangan, bisa sebuah korporasi. Nah, kemudian dalam kaitan ini ada yang disebut dengan data pengendali data pribadi, data controller. Ini kalau kalau nanti family book ini jadi diluncurkan, data controller saya kira adalah Dukcapil mungkin ya sebagai data controllernya. Dan kemudian kalau Ditjen Dukcapil itu sebagai data controller membutuhkan pemroses data, apakah itu dalam hal misalnya untuk mengkolek data atau apa namanya pengolahan, penyimpanan dan sebagainya itu membutuhkan pihak lain, maka pihak lain itu yang disebut dengan pemroses data. Jadi data prosesor. Ini keduanya diikat di dalam undang-undang ini yang masing-masing punya punya apa kewajiban dan konsekuensi-konsekuensi. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa nanti sebagai apa Dukcapil sebagai data controller dan mungkin juga melibatkan data prosesor-prosesor yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip yang penting yang saya highlight di sini adalah pertama data minimization. Bagaimana kita itu mengkolek, mengumpulkan data yang memang diperlukan. Jadi yang nggak perlu nggak usah dikolek. Gitu. Jadi itu satu prinsip yang penting. Apa nih? Bukan pokoknya sebanyak mungkin mengumpulkan data, apapun data tentang seseorang dikumpulkan. Nah itu apa namanya melanggar prinsip data minimization ini. Kemudian purpose limitation, pemrosesan data pribadi itu dilakukan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya dari family book ini apa? Ya bisa dikaitkan langsung dengan data yang yang akan dikumpulkan itu apa. Jadi jelas ini tujuan untuk mengumpulkan datanya itu apa. Gitu. Jadi nanti ketika misalnya mendesain aplikasinya, mendesain database-nya dan sebagainya itu jelas memang data ini yang diperlukan untuk tujuan family book itu. Kemudian apa namanya hak-hak dari data subjek itu untuk apa namanya yang harus dijamin akurasi, data protection, transparansi dan sebagainya. Jadi itu prinsip-prinsip penting ya. Ini kalau dijelaskan satu persatu bisa panjang ya. Nah ini juga hak subjek data pribadi dalam hal ini warga negara yang memiliki data pribadi itu bahwa subjek data pribadi itu berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, kenapa saya harus memberikan data saya, kenapa saya harus tujuan untuk apa.
nanti akan digunakan untuk apa dan sebagainya. Siapa yang akan bisa mengakses data saya? Itu harus dijelaskan kepada subjek data pribadi, dalam hal ini warga negara publik secara umum. Kemudian subjek data pribadi ini berhak melengkapi, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di dalam data yang dikelola saat ini misalnya, itu apa namanya, subjek data pribadi itu punya hak untuk memperbaiki kesalahan itu. Atau misalnya ada ketidakakuratan dan sebagainya. Subjek data pribadi ini juga berhak untuk mendapatkan akses atau mendapatkan salinan dari data pribadi tentang dirinya. Jangan sampai di data dia digunakan, tapi dia sendiri nggak bisa punya salinan itu, nggak bisa punya buku keluarga yang dikelola di sistem itu. Dan ini beberapa apa namanya, hak-hak yang harus kita perhatikan nanti ketika mendesain, dan ini mesti masuk di dalam desain aplikasinya nanti, desain sistemnya itu tentang kepastian hak-hak subjek data pribadi ini bisa terpenuhi semuanya. Kemudian, nah, di dalam program data privacy ini yang sering juga kita lupakan ya. Kita sebagian orang teknis, orang IT, orang teknologi itu biasanya hanya apa namanya, lebih banyak, lebih dominan berpikir tentang aspek teknologinya saja gitu ya. Kalau dalam konteks ini data privacy program ini lebih banyak di privacy architecture-nya aja. Itu kan ada infrastrukturnya bagaimana, aplikasinya bagaimana, di situ ada UI UX, ada data relationship diagramnya seperti apa dan sebagainya. Itu adalah apa namanya, ranahnya, salah satu ranah, satu dari tiga tiga apa namanya, domain yang harus di di address ya di dalam kita menentukan apa namanya, membuat, mendesain program untuk privacy ini, data privacy ini. Jadi termasuk juga technical privacy control yang ini bagaimana nanti enkripsinya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian yang sering kali terlupakan itu adalah yang atas itu, privacy governance. Tadi sebenarnya di dalam kajian Pak Wahyu tadi sudah ada beberapa yang menyinggung itu juga, bagaimana tata kelolanya, bagaimana nanti organisasinya yang mengelola itu, bagaimana memastikan bahwa SDM yang mengelola itu memang kompeten ya, untuk mengelola apa namanya, keamanan kerahasiaan data itu dan sebagainya. Juga masalah risk management. Risiko ini tadi kita dari diskusi singkat aja sudah muncul ada resiko-resiko gitu ya. Nah, ini perlu diadres secara komprehensif. Kemudian apa namanya, bagaimana mentreatment terhadap setiap resiko itu. Dan kemudian data cycle-nya. Data cycle itu termasuk di dalamnya adalah data governance ya. Bagaimana data, siapa yang berhak untuk meng-create data itu, siapa yang boleh membaca, siapa yang boleh menghapus, siapa yang boleh mengupdate dan sebagainya, kapan, umur dari data itu berapa lama, itu sesuatu yang termasuk di dalamnya adalah data minimization tadi ya. Data apa yang sebenarnya memang perlu ada gitu, dan yang nggak ada harus segera dihapus gitu. Memang nggak sesuai, nggak relevan dengan tujuan program ini, ya itu harus dihilangkan karena akan menambah resiko tanggung jawab pengelola nanti gitu. Kemudian tahapan dasarnya secara umum ya, secara sederhana, ya yang pertama adalah inventarisasi prosesnya. Proses pengelolaan data pribadi itu gimana sih, prosesnya itu seperti apa? Apa namanya? Kalau di dalam GDPR ya, yang berlaku di Uni Eropa, itu istilahnya pertama itu kita mesti membuat ROPE ya, apa, processing, apa istilahnya, singkatannya itu eh, record of processing activities. Record of processing activities. Jadi kita perlu menginventarisasi semua proses yang memproses data pribadi itu apa saja. Dari mulai pendaftaran, kemudian mungkin verifikasi, validasi, dan sebagainya, sampai data itu menjadi oke, valid, dan kemudian bisa digunakan. Semua proses itu perlu diidentifikasi, dan kemudian dari situ perlu dilihat eh,
setiap proses itu menggunakan aset apa, menggunakan media apa. Misalkan ada proses ini menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi Family Book. Proses yang ini menggunakan aplikasi Siak. Proses ini menggunakan data dari apa namanya aplikasi yang lain dan sebagainya. Itu perlu diidentifikasi semua, sehingga nanti dari apa namanya keseluruhan hasil dari sini kita bisa dapat aset. Aset itu bisa aplikasi, bisa infrastruktur, dia melewati aplikasi apa, melalui jaringan yang mana, melalui server yang mana, melalui menggunakan data apa, digunakan oleh siapa saja, yang bertanggung jawab siapa saja, itu harus diidentifikasi semua. Dan kemudian setelah itu adalah mengakses resikonya, karena dari ketika kita bisa apa namanya mendapatkan inventarisasi tadi, proses dan aset yang digunakan, kita baru bisa menganalisa ada resiko apa di setiap titik prosesan, ada setiap apa, ada resiko apa di setiap aset yang digunakan itu gitu. Nah, itu bisa menggunakan hasil risk assessment sebelumnya atau menggunakan metode apa VAPT apa vulnerability assessment penetration test dan sebagainya. Jadi resiko-resiko itu perlu diidentifikasi secara lengkap, kemudian baru kita putuskan. Jadi dari Dukcapil akan memutuskan apakah resiko itu akan di-accept. Oke, resiko itu akan kami terima dengan memikirkan beberapa langkah-langkahnya, atau kami terima karena risikonya itu sangat kecil, jarang, dan kalaupun harus melakukan kontrol terhadap itu, biayanya akan sangat mahal, maka oke itu akan di-accept, itu bisa seperti itu, atau dimitigasi. Risiko ini bisa dimitigasi dengan melakukan langkah-langkah ini atau menggunakan tools ini, menggunakan firewall atau menggunakan kebijakan SOP dan sebagainya. Atau di-avoid, oke kita nggak bisa nerima resiko ini dan akhirnya fitur itu dihilangkan saja, bisa saja seperti itu. Atau ditransfer misalkan dengan ke lembaga lain, asuransi atau yang lain. Jadi keputusan dari lembaga penanggung jawab program ini itu harus jelas berdasarkan hasil asesmen kajian risiko yang komprehensif. Nah, kemudian yang penting yang tahap ketiga adalah bagaimana implementasinya, bagaimana apa namanya mengimplementasikan eh, apa privacy program tadi gitu ya. Nah, privacy program ini sebenarnya banyak sekali. Ini hanya sifatnya dasar-dasarnya ya, basic checklistnya itu yang ini saya ambil dari referensinya French Data Protection Agency, SINIL. Ini mereka kalau mau apa namanya mempunyai checklist dasar ya, security of personal data itu ada 17 poin yang perlu dicek. Ya, masing-masing itu ada turunannya lagi ya. Pertama awareness. Bagaimana memastikan bahwa publik itu tahu resiko-resikonya. Tadi Pak Engki sudah menjelaskan juga, ini ada resikonya kalau kamu nggak mentreat data ini, atau misalnya ada password, ada PIN, tapi PIN-nya di-share gitu ya. Nah, ini ada resikonya data kamu di sini kalau dibaca atau bocor atau rahasianya dibaca oleh orang yang nggak tidak berhak gitu. Juga terkait dengan pengelola. Ini saya bisa cerita banyak tentang awareness ini, tapi mungkin kita nanti di waktu lain. Otentikasi bagaimana satu user itu bisa dipastikan punya ya, uniqueness ya untuk mengelola apa namanya menggunakan mengakses aplikasi itu, apakah tadi dengan user ID atau dengan biometrik ya, atau dengan kombinasi-kombinasi yang lain ya. Kemudian manajemen akses, bagaimana memanage akses, siapa punya profile gitu ya, setiap orang itu punya profile akses untuk suatu sistem ini. Kemudian log, ini juga wajib ya, sistem ini harus punya log akses. Jadi siapapun yang mengakses sistem ini, baik user umum maupun user admin, itu lognya tercatat.
dan lock itu tidak bisa dirubah, tidak boleh, harus dilindungi dengan satu mekanisme yang tidak bisa dirubah, dan manajemen insidennya. Karena sebaik apapun desain sistem keamanan, tidak ada yang sempurna. Pasti ada celahnya, baik itu dari teknologinya, bisa dari prosesnya, bisa dari yang paling sering adalah dari orangnya. Jadi people, process, teknologi, people itu adalah most likely the weakest link dari sistem security management system. Kemudian pengamanan end user device-nya, misalnya dari sini adalah smartphone-nya, gimana pengamanan di situ, misalnya auto logout apa dan sebagainya, itu perlu dipikirkan. Kemudian pengamanan pemrosesan data, kalau ada yang pemrosesan data secara mobile itu dilihat, jaringan di internal sudah pasti, servernya, bagaimana transport protokol yang digunakan, itu harus diperhatikan, websitenya, pengarsipan, dan pengawalan software development. Ya. Ini mesti security ini mesti masuk di dalam software development by design, gitu, bukan bukan di belakang baru kita tutup gitu ya. Jadi by design software ini sudah secure gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan fungsi kriptografi, enkripsi. Ini sangat penting karena data privacy itu, kerahasiaan data itu, eh, sebuah data itu bisa dicuri, tapi kalau data itu tidak bisa dibaca oleh yang pencurinya kan jadi useless juga. Jadi salah satu atau kontrol terhadap confidentiality, kerahasiaan itu adalah menggunakan fungsi kriptografi, enkripsi, dan gunakan algoritma enkripsi yang sudah proven, yang memang sudah proven, bukan algoritma yang baru dibuat dengan alasan-alasan macam-macam dan itu belum proven. Jadi kayak misalkan AS, RSE dan sebagainya itu butuh miliaran tahun kalau kalau dengan cara brute force ya, untuk memetrik. Walaupun mungkin itu akan berubah ketika nanti muncul quantum teknologi, quantum computing ya, itu bisa lebih cepat. Nah, itu butuh lagi eh, apa namanya teknologi baru, algoritma baru ya. Itu sudah teman-teman juga sudah memikirkan nih pasti. Dan kemudian yang penting juga sarana algoritmanya adalah mengamankan kuncinya. Seringkali kita mengenkrit dengan suatu kunci tertentu, tapi kuncinya di situ juga. Itu banyak sekali. Atau pengamanan kuncinya nggak kuat gitu ya. Itu ibarat kita mengunci rumah, tapi kuncinya ditaruh di bawah keset gitu di depan gitu. Nah ini kan sesuatu yang sangat fatal ya. Ketika kunci itu berhasil diretas, diambil, ya sudah selesai semua yang dibuka itu ya. Jadi mungkin itu berikutnya ini adalah detail dari yang tadi saya sudah jelaskan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita memastikan semua itu berjalan menjadi ongoing activities, ya harus dicek mana yang perlu diimprove, kemudian diimprove, dan terus balik lagi diaudit, direncanakan dan sebagainya. Karena semua itu tidak mungkin sekali jadi langsung sempurna, ya. Pasti membutuhkan suatu iterasi-iterasi yang akhirnya menjadi sesuatu yang ideal, atau tidak ada yang ideal pasti, ya, lebih baik dan lebih baik. Itu aja mungkin Pak Wahyu, Bapak Ibu sekalian, sedikit dari perspektif security dan privacy untuk Family Book nih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Umar. Beri aplaus dulu kepada beliau, Pak Umar. Baik, ya sebagai penutup ya, ingin menggarisbawahi, menegaskan kembali bahwa segala maksud baik ya tadi yang disampaikan untuk meningkatkan pelayanan ke warga dengan berbagai manfaat itu harus dibarengi dengan memikirkan bagaimana resiko-resiko yang mungkin muncul dari situ, dan harus
bagaimana mengelola resiko-resiko itu. Tidak mungkin segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Resiko dan manfaat itu sesuatu dua sisi mata uang yang sama. Nggak mungkin kita mengambil manfaatnya aja, resikonya kita hilangkan. Dan nggak mungkin juga kita tidak melakukan sesuatu gara-gara ada resikonya, karena semua hal ada resikonya. Jadi yang penting untuk kita dalam konteks ini bagaimana mewujudkan tadi manfaat-manfaat dari family book tadi, tapi kita manage risiko-risikonya sehingga bisa pada satu titik, satu tingkat yang bisa kita terima sama-sama. Antara lain dengan keamanan dan privacy tadi. Itu aja mungkin yang perlu digarisbawahi dari saya. Terima kasih.